Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Iya, pasti dalam keadaan sehat, kuat, dan luar biasa. Adik-adik, di pagi hari ini Kak Desti akan bercerita tentang apa ya, hayo? Tentang menolong sesama. Tema kita di pagi hari ini adalah menolong sesama. Dalam firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Perikopen ini judulnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan, Kak Desti? Iya, orang lumpuh itu tidak bisa gerak-gerak, tidak bisa ngapa-ngapain, cuman mata yang bergerak. Tidur di atas ranjang, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa berjalan. Nah, tetapi akan disembuhkan sama Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali. Bagaimana ceritanya? Adik-adik, suatu hari Tuhan Yesus berada di suatu rumah biasa, di rumah warga, dan di situ dia mengajar tentang kehebatan Tuhan, luar biasanya Tuhan. Dia mengajar di situ, dan di situ orang sangat banyak. Ada orang Farisi, ada masyarakat biasa, ada ahli Taurat. Nah, orang Farisi ini adalah mereka yang memimpin agama Yahudi pada saat itu di negara Israel. Dan ahli Taurat itu mereka yang setiap hari menguasai hukum-hukum Taurat, dan mereka memberitahu kepada orang Israel. Adik-adik, ketika banyak sekali orang di situ, dan sahabat-sahabat si lumpuh ini mereka mendengar, oh ada Tuhan Yesus di sini dekat dengan rumah kita. Lalu mereka rindu supaya sahabat mereka ini yang sudah lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain, bisa disembuhkan. Mereka percaya, mereka pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ambil kayu dua begini, lalu di tengah-tengahnya itu ditaruh di kain. Ya, diikat kain, lalu di atas kain si lumpuh ditaruh di situ. Mereka angkat sampai di sana. Walah, tidak ada jalan, nggak bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu mereka berpikir, bagaimana ini supaya bisa ketemu sama Tuhan Yesus, supaya sahabat kita ini bisa sembuh. Lalu mereka berpikir, bagaimana kalau kita buka aja sebagian atap rumah atau genteng rumahnya, kita lewat di situ saja. Oh iya, ayo. Mereka kemudian jalan ke atas, naik ke atas genteng, lalu mereka buka sebagian tepat di atas kepala Tuhan Yesus ya. Kemudian mereka membuka, setelah dibuka baru mereka turunkan pelan-pelan seperti di gambar ini. Nah, coba lihat gambar ini. Mereka dari atas, ada sahabatnya, ini sahabatnya, ini yang lumpuh, dan di situ ada banyak orang. Lalu tepat di bawah, di atas kepala Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus heran dengan usaha sahabat-sahabat mereka ini.
Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada si lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Hah? Dosanya sudah diampuni. Kesalahannya Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Kemudian Tuhan Yesus bilang lagi, kamu pasti sudah sembuh. Berjalanlah dan angkatlah tilammu. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa enggak? Luar biasa. Dia mau menolong orang yang susah. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus memang luar biasa. Bangga enggak kita punya Tuhan Yesus, adik-adik? Bangga dong. Karena itu adik-adik semua, kita juga hari ini belajar untuk menolong sesama. Bagaimana menolong sesama? Kenapa kita menolong sesama? Kita menolong sesama kita karena Tuhan yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus, adalah pribadi, adalah Tuhan yang suka menolong orang yang susah. Untuk itu kita juga sebagai pengikutnya, kita juga harus suka menolong. Bagaimana menolongnya Kak Desti? Apakah dengan sungut-sungut, muka muram? Begini. Tapi harus dengan hati yang gembira dan bersuka cita. Kita harus sungguh-sungguh menolong dia. Seperti sahabat si lumpuh tadi, ada usaha yang mereka lakukan. Apa yang terjadi kalau kita mau memberi pertolongan kepada sesama kita? Pasti orang yang ditolong itu mengatakan, wah hebat ya, kamu suka menolong. Pasti dia bilang, kok kamu mau menolong saya? Kita berikan jawaban, karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada saya untuk selalu menolong, dan ia juga adalah pribadi yang suka menolong sesama. Bahkan dia mau mengampuni setiap dosa, mau menyembuhkan setiap sakit kita. Nah, kita adik-adik di pagi hari ini, apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang manis? Kita belajar menolong sesama. Misalnya apa ya? Kalau hari-hari ini kita masih dalam pandemi COVID, banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID, ada yang sakit, yang batuk-batuk. Bagaimana kita menolong mereka? Nah, yang pertama supaya tidak tertular, kita pakai masker. Kita cuci tangan, kita menjaga jarak. Kita juga bisa mendoakan siapa saja. Boleh mendoakan pemerintah, mendoakan dokter, mendoakan perawat. Kita juga mendoakan teman-teman kita yang sakit karena terpapar COVID hari-hari ini. Kiranya Tuhan menolong mereka semua. Mari adik-adik, nanti kegiatannya adalah membuat video rekaman, mendoakan, boleh siapa saja, apa saja yang adik-adik mau doakan pemerintah boleh, dalam mengadakan vaksin, mendoakan para dokter dalam merawat para pasien, mendoakan pasien juga supaya kuat melawan COVID, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita masih kecil, tapi kita bisa menolong mereka dengan mendoakan mereka, meminta kekuatan dari Tuhan. Adik-adik semua, sebelum Kak Desti tutup, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami terima di pagi hari ini Bapa. Engkau mengajarkan kami untuk menolong sesama kami supaya mereka juga tahu ada Tuhan Yesus yang suka menolong, bahkan yang suka mengampuni setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk bisa menolong sesama kami dengan hati yang gembira dan tulus. Tuhan, kami berdoa hari-hari ini juga berkati pemerintah kami Tuhan, berkati Bapak Bupati, supaya mereka berikan hikmat dari Tuhan dalam menuntaskan COVID hari-hari ini. Berkati para dokter, para perawat, supaya mereka diberikan kekuatan di dalam merawat, menyembuhkan Tuhan Yesus para pasien. Kami mendoakan juga Bapak pasien yang ada dimanapun Tuhan, baik yang diisolasi maupun yang di rumah sakit. Tolong mereka Tuhan Yesus, berkati mereka. Apapun yang mereka minum, apapun yang mereka makan, biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka juga memanggil nama-Mu saat mereka dalam masalah, saat mereka dalam kesedihan, dan saat mereka dalam menghadapi sakit penyakit. Kiranya Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, selamat pagi adik-adik. Tetap semangat dan jangan lupa membuat rekaman video mendoakan. Boleh apa saja yang ada dalam hati adik-adik semua. Boleh mendoakan pemerintah, mendoakan pasien, mendoakan dokter, atau adik-adik juga boleh mendoakan papa mama. Itu juga bentuk kita menunjukkan pertolongan kita kepada mereka, yaitu meminta kekuatan kepada Tuhan. Dah, see you next time. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.